bit erratic this year. This one drops in. Forget around. Ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Here we come. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Kembali berjumpa bersama dengan saya Ozi di program Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Dan seperti biasa sudah ada salah satu pengamat sepak bola di Kota Pekalongan, ada Bung Dirham. Selamat sore Bung Dirham. Iya, selamat sore Ozi. Iya, sudah lama kita nggak siaran bareng. Terakhir kapan? 2021 Bung? Iya, setahun ya. Setahun yang lalu betul. Tetap sehat ya Bung ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit komentar dong Bung untuk gelaran Piala AFF yang baru saja selesai beberapa waktu lalu. Seperti apa sih? Sesuai harapan kah? Kalau untuk timnas kita ya, Ya. Ya sudah sangat sesuai dengan harapan. Sintayong kan dari awal dia prediksi pokoknya kita berusaha masuk final, babak final, babak ya. final dan dia tidak menargetkan juara karena memang mungkin dia baru melihat bahwa kayaknya kita belum siap juara ya. Yeah. Dari kita bisa melihat perjalanan Sintayong bersama tim U19 ya, kemudian membawa beberapa pemain U19 masuk ke timnas senior itu satu keberanian, satu visi yang luar biasa. Saya melihat Sintayong berani memasukkan pemain muda yang menjadi andalan tim Garuda. Dan kita dari awal memang tidak diunggulkan ya. Tidak semua pengamat sepak bola, Fandi Ahmad, Safi Sali bahkan tidak mengunggulkan kita. Tetapi kita melihat tim ini dibentuk sebenarnya cukup lama ya. Sejak mungkin 2019 ya, dan mereka sudah banyak bermain bersama dan keputusan Sintayong cukup cepat ketika dia menggantikan posisi Peter McNally yang waktu itu gagal membawa kita di Piala Dunia. Dalam pertandingan sisa yang harus dilakoni, Sintayong membawa pasukan ini menghadapi Thailand, Vietnam dan Uni Emirat Arab ya. Dan itu luar biasa. Itu pengalaman yang sangat berharga. Walaupun kita di atas kertas sudah tidak begitu besar peluangnya, tapi perlahan-lahan grafiknya permainan dari kita ini naik dan kita bisa lihat setelah dari Turki ya, TC di Turki itu kita melihat luar biasa sekali perkembangannya dan di luar dugaan bahkan. Satu hal bahwa banyaknya pemain muda yang diberikan kesempatan, mereka sudah memberikan jawaban bahwa sudah saatnya mereka menjadi yang utama di timnas dan masih ada banyak potensi pemain muda terbaik Indonesia yang belum main juga ya, misalnya Bagus Kava misalnya yang tidak di Bagas yang pemain back gitu. Kalau Bagus kan agak sulit mungkin karena dia bermain di Eropa, untuk gelaran di luar kalender FIFA itu agak sulit. Biasanya izinnya. Kayak Egy aja kan dia baru bisa main kan menjelang rampung liga ya. Selesai menjelang di melawan Singapura ya waktu itu. Baik. Dan kita bisa menang dan luar biasa sekali bisa membalikkan prediksi. Betul. Dan yang utama adalah bagaimana nanti ke depan anak-anak muda ini akan menghadapi event-event yang selanjutnya yang saya kira punya banyak tantangan ya nanti di AFC ya, Piala Asia ya misalnya nanti karena kita kemarin sudah lolos nih dengan mengalahkan Taiwan kalau nggak salah ya. Itu jam terbang yang luar biasa, ditambah lagi dengan AFF sudah dia sudah nyetel dan betul. Ini kita walaupun saya termasuk yang kurang suka dengan naturalisasi ya, itu
Ya kita bolehlah naturalisasi, tapi jangan sampai naturalisasi itu Jadi andalan ya. Pemain-pemain asli kita, asli Nusantara ya, yang sebenarnya talentanya tidak kalah bagus kalau dipoles oleh seorang pelatih seperti Sintayong. Ya memadai ya. Dan Sintayong kemungkinan juga nanti di Februari kembali akan berlaga di Piala AFF U23 Bung Dirham. Ya, itu tidak masuk kalender FIFA lagi. Jadi itu di luar ya. Iya, saya kira ya sebagai bagian uji coba nanti menjelang SEA Games ya. Iya. SEA Games ini penting juga. Baik. Nah, ada yang bergabung juga Bung Dirham di sore hari ini. Ada Aldo di Pesindon. Selamat sore Siul, Bung Dirham dan juga Mas Ozi. Ya, selamat sore. Sungguh disayangkan final ke-6 kalinya kali ini timnas Indonesia tidak bisa membawa trofi Piala AFF 2020. Nah, sejujurnya keputusan Sintayong itu terlalu berani menurut saya memainkan skuad muda. Seharusnya skuad muda itu juga dibarengi dengan seniornya dong. Dan buat PSSI kalau ingin maju harus membenahi liganya dengan memainkan wasit Indonesia yang berlisensi AFC dan wasit luar negeri yang berlisensi FIFA. Hukuman harus tegas di Liga Indonesia kalau ada yang melanggar dan jangan lupa juga pakai VAR biar keputusan kontroversial itu tidak ada lagi. Satu lagi, kalau mau maju timnasnya setiap coach kategorinya itu harus masing-masing. Jangan Sintayong aja yang dibebankan untuk ngelatih senior, ngelatih U23, yang lainnya juga. Setuju nggak Bung Dirham? Ya, kalau ini kan PSSI meniru apa yang dibuat oleh Pak Hang Seo di tim nasional Vietnam. Ya. Jadi memang dia punya tanggung jawab di semua. Tapi itu ada asisten-asistennya yang saya kira juga punya sayang ya, Fahri Husaini menolak untuk bergabung dengan Sintayong. Itu sangat saya sayangkan. Tetapi saya melihat sebuah keputusan berani itu kita melihat hasilnya lah. Dan tim kita memang baru ibaratnya kita compang-camping. Kita nggak ada liga loh selama 2 tahun, ya kan? Kita berhenti. Kita mau mantau pemainnya seperti apa? Kita lihat pemain-pemain kita misalnya yang di AFF tahun lalu sudah paling-paling Ivan Dimas ya, Fahrudin beberapa aja ya. Ryuji Utomo dan lain-lain. Tetapi mereka belum tentu sedahsyat ini prestasinya. Nah, itu kalau kita lihat bukan berarti saya menolak tim senior ya, pemain senior, tetapi kita juga harus berhitung kalau tim ini akan misalnya ini melalui satu proses dan kemudian ikut Piala Asia dan kemudian di Piala Asia itu kita bisa menjadi tim yang sangat kuda hitam yang sangat mengejutkan. Siapa tahu ya. Itu orang akan melihat seperti apa sih binaan Sintayong. Saya kemarin sempat melihat video dari seorang Nadeo Argawinata. Dia merasakan bahwa ada satu perkembangan yang luar biasa yang ada dalam dirinya dan bersama teman-temannya. Ketika dari awal ya, memang mungkin terlihat keras ya. Tetapi efeknya luar biasa untuk pemain itu sendiri ya. Ya, apalagi pemain tim nasional Indonesia, pemain Indonesia sebelumnya ya rata-rata fisik mereka itu drop. Mereka nggak akan bisa Spartan dalam 90 menit. Tapi kita lihat kemarin waktu melawan Malaysia misalnya, itu bisa sampai lebih fit ya. Dan melawan Singapura juga. Itu sampai menit-menit akhir mereka betul-betul juga fight ya. Berarti yang salah dari sebelum Sintayong ini metode pelatihannya mungkin Bung Dirham ya? Ya, saya kira dia harus banyak memberikan coaching juga kepada pelatih lokal ya, untuk supaya ada satu visi yang sama. Bagaimana metode kepelatihan? Karena kan kita bisa melihat bahwa di Liga Indonesia semua hampir didominasi oleh pelatih-pelatih asing. Ya, kita bisa melihat tim yang di Liga 1 misalnya. Tim-tim besar. Tim-tim besar mereka lebih percaya tim asing, pelatih asing ya. Ya, satu hal ya mereka dengan membentuk tim yang untuk satu musim, tidak misalnya dia sampai jangka panjang ya, misalnya 5 musim lah saya kira, paling tidak dia klub itu bertahan di divisi dari membentuk pemain muda misalnya.
tim muda. Kemudian kalau kita lihat semuanya Butuh instan ya? Senior semua, kita bisa lihat kekuatan fisiknya. Kita bisa tahu bagaimana kekuatan Thailand misalnya, Singapura ya, Vietnam apalagi ya. Vietnam itu Spartan sekali. Mereka main tanpa bola itu berhenti. Tapi kemarin untung bisa kita tahan ya. Betul. Tapi kekuatan fisik itu menjadi utama. Misalnya pemain Indonesia suka makan gorengan itu sangat dilarang. Pengaruh ya? Iya, sangat berpengaruh sekali. Nah, itu yang kemudian untuk penggunaan misalnya VAR itu memang mahal. Tapi sudah butuh belum kira-kira Indonesia? Sudah butuh. Jelas kan kalau FIFA sudah memperbolehkan maka kita mau tidak mau harus mengikuti. Ya, cuman pertanyaannya apakah mampu nggak setiap PSSI terutama dan mereka di stadion itu bisa nggak di setiap kita kadang melihat kalau mau siaran langsung aja kayak kemarin di Liga 3 kita lihat kameranya sangat jauh sekali, sulit ya, nggak begitu kurang fokus akhirnya ya? Iya, nggak, maksudnya perlu banyak alat ya, yang lebih canggih yang bisa memantau di setiap sudut sehingga setiap ada pelanggaran semuanya bisa terpantau. Dan itu VAR itu kan semua banyak kamera itu hampir di setiap sudut ada kan. Jadi ini misalnya di luar bola masih berjalan di kanan, pojok kanan, tapi ada kejadian di kiri kan langsung bisa ketahuan misalnya. Ketangkap. Kalau kemarin provokasi pemain Singapura itu Zafan terhadap Rizky Ridho itu untungnya dilihat wasit ya. Untungnya dilihat wasit sehingga mereka bisa kena ini hukuman. Nah, ke depan saya kira PSSI harus melakukan perubahan-perubahan misalnya dengan metodologi pelatihan yang lebih dibutuhkan dengan industri sepak bola sekarang ya. Dan juga harus mengurangi striker asing karena terlalu mendominasi sehingga pemain-pemain lokal kita bisa lihat Sintayong kesulitan menemukan striker yang asli, jadi striker Indonesia yang bisa diandalkan untuk kejuaraan. Jadi tumbuhan timnas ya. Baik, kita tinggalkan dulu Sintayong bersama dengan anak asuhnya. Kemudian ada beberapa laga juga yang bisa kita tonton ya untuk dini hari nanti, termasuk juga big match di minggu ini ya. Untuk Liga Spanyol itu ada Madrid versus Valencia, kemudian di Liga Italia juga ada Roma versus Juventus di hari Senin. Termasuk juga di Liga Inggris, kemungkinan Liga Inggris untuk pekan ini nggak ada Bung Diram minggu depan ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, jadi pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Kembali lagi untuk program Siul edisi sore hari ini. Kita masih membahas beberapa laga yang akan terjadi pada pekan ini. Kita akan awali dulu dengan Serie A Italia, Bung Dirham. Minggu ini kita masuk ke pekan ke-21. Ada beberapa laga yang termasuk bisa kita bahas, yaitu laga big match antara AS Roma versus Juventus. Ini akan berlangsung pada Senin dini hari. Nah, kira-kira peluang seperti apa sih Bung Dirham antara AS Roma dengan Juventus? Mengingat juga Juventus di musim ini agak tersiak-siak Bung Dirham ya. Agak susah ini, apalagi semenjak ditinggal Ronaldo. Seperti apa kira-kira Bung? Ya, kalau saya pikir bukan karena sosok Ronaldo ya. Saya nggak tahu ada faktor apa ya. Peninggal dari pelatih sebelumnya ke sekarang terjadi satu mungkin masalah mental yang harus dibangkitkan ya. Juventus sudah lama ya, sejak zaman Roberto Baggio atau Vialli ke Del Piero, terus kemudian era baru ya, mulai pelatihnya Tottenham yang sekarang waktu itu menangani Juventus,
ada Juventus selalu menjadi nomor 1. Iya. Ya, dan ini tiba-tiba ini pada musim ini seolah-olah ketika Ronaldo hengkang Langsung merosot langsung gitu ya. ada penurunan ya. Padahal pemain-pemainnya juga masih banyak yang hebat-hebat lah ya. Iya. Ada pembelian ada Musakin ya, tapi jarang Pemain muda, dimainkan iya. ya. Allegri mungkin tidak begitu Allegri suka dengan ini ya. Kaya mungkin stylenya Oke. ya, tapi Kane di tangan Mancini bisa menjadi satu mesin gol yang berbahaya. Tergantung cara meramu ya. Dari pelatihnya mungkin, ya. Ada setiap orang pelatih kan selalu punya 1000 strategi ya untuk menghadapi klub-klub yang dengan formasi tentu berbeda-beda ya. Walaupun patron 11 orang itu biasanya tidak banyak perubahan misalnya. Juventus sekarang sudah mulai berani tidak memainkan salah satunya Chiellini misalnya ya, atau di tengah selalu menjadi problem ketika Chiellini sudah mulai menua. Tetapi kita melihat kemarin saya lihat sebelumnya di dalam berbagai partai uji coba kelihatan sudah mulai ini ya, tapi ketika memasuki musim kompetisi justru tambah melempem ya. AS Roma saya lihat pertama luar biasa, kenceng ya? Iya kenceng, tetapi juga keras. Roma mainnya keras banget. Bahkan kemarin sempat ada kena kartu merah 2 ya. Nah, ini tentu menjadi PR bagaimana permainan keras tetapi bisa menghasilkan membuahkan hasil gitu. Saya lihat cepat sekali Roma. Cuman begitu kena counter attack dengan klub-klub besar dia pasti ketanggor gitu. Tapi ada perlawanan, menarik Roma. Apalagi saya lihat pasti di transfer window ini akan ada penambahan pemain. Nah, kalau Juventus saya nggak begitu ada gejolak ya. Tetapi saya kira akankah ada yang dibuang atau membeli baru gitu. Tetapi manajemen masih percaya Allegri satu musim ini, tapi kelihatannya kalau ini tidak bisa mengangkat ya mungkin Allegri hanya satu musim. Ya. Nah, kalau untuk Mourinho sendiri seperti apa Bung Dirham? Kalau Mourinho masih banyak dia masih ini fans Roma sangat suka sekali karena tetap Roma bisa terangkat ya. Banyak pemainnya yang misalnya yang pindah ke Inter, tetapi ada Tammy Abraham yang justru ada sinar baru, the rising star di AS Roma ya. AS Roma. Dan Roma sebenarnya tidak banyak bintang. Kalau kita lihat pemain-pemain yang biasa saja, tetapi strategi yang Mourinho terapkan, mereka bisa bermain seperti itu dan keras sekali, keras. Kalau menurut saya ini yang mungkin Mourinho harus sedikit mengerem karena kalau sampai kartu merah kan merugikan malah timnya kehilangan pemain kan repot juga. Betul. Tapi bisa dibilang untuk posisi Mourinho sampai dengan saya kira masih aman. Mourinho masih aman. Cuman kalau Allegri saya nggak tahu. Ada kemungkinan akhir musim ini diganti. Betul. Sangat memungkinkan karena melihat prestasi Juventus ya. Walaupun di Liga Champions mereka masih punya peluang besar ya. Nah ini nanti kalau kita melihat dari pertemuan ini, ini mainnya kan nanti di Roma ya. Mourinho sangat berapi-api, bahkan tim Roma sendiri, mereka seperti merindukan ketika Roma waktu itu ada Gabriel Batistuta, Hidetoshi Nakata ya. Mereka juara Serie A dengan saat-saat akhir mengalahkan Juventus. Nah, itu momentum itu yang akan digunakan Mourinho dalam pertandingan ini sehingga akan fight betul walaupun sebenarnya posisi Juventus tidak pada satu pemuncak klasemen dan justru
Eh, kalau menurut saya Roma masih di bawah, sedikit di bawah Roma, AC Milan maupun Inter, Ya. apalagi Napoli. Ya, kalau dengan Napoli rame, tapi kalau dengan Inter dia masih di bawah sedikit. Jadi saya kira Mourinho perlu menambah amunisi untuk musim ini. Baik, harus menambah amunisi. Harus menambah amunisi. Oke, baik ya. Dan bisa dibilang apa ya, untuk Mourinho sendiri ingin mengulang sejarah ketika zamannya AS Roma mengalahkan Juventus sehingga menjadi juara Serie A begitu Bung Dirham ya. Ya. Baik, ada lagi untuk laga lain Bung Dirham. Seperti tadi kita sampaikan, kita sedikit membahas untuk Real Madrid versus Valencia, Bung Dirham. Di mana sama dengan saat ini Real Madrid posisi masih aman nih di posisi puncak. Tetapi kemarin sempat mengalami kekalahan. Kekalahan pertama ya? Kedua kali. Oh, kedua ya? Iya. Nah, oh iya pernah kalah dengan Getafe juga kalau nggak salah. Nah, kalah di kandang sendiri. Betul. Cukup menyakitkan ya. Kalau partai Valencia Madrid, ya kalau melihat kekuatan Valencia sekarang memang jauh. Ya, padahal sebelumnya Valencia menjadi satu momok juga buat Real Madrid, paling-paling draw ini ya. Di zaman Ronaldo juga begitu, Ronaldo masih di Madrid itu juga sering kali draw dan bahkan juga pernah kalah. Masih kuat waktu itu Valencia waktu itu ya. masih kuat, tetapi ini kalau dengan skuad seperti ini sekarang Valencia ya pantas kalau dia di posisi 9 karena memang kekuatannya tidak seperti dulu lagi ya, atau ada terjadi penurunan, saya nggak tahu kenapa. Ya memang salah satu yang dihantui Madrid pada saat ini adalah virus COVID ya. Iya, betul. Kemarin Modric dan beberapa pemain lain harus menjalani isolasi, tapi kayaknya kemarin sudah mulai tampil lagi. Kalau pemain sepak bola cepat ini masa karantina masa pemulihannya cepat karena pemberian proteinnya bagus, terus daya tahan sehingga cepat bisa balik lagi fit. Nah, ditangani Ancelotti memang kelihatan efektif ya. Madrid kita bisa melihat melawan Barcelona ya sebelum tapi saya nggak tahu nanti El Clasico yang kedua itu apakah Madrid bisa menang seperti kemarin. Kayaknya agak sulit menurut saya karena Xavi sedikit demi sedikit perlahan sudah mulai bisa membuat ritme baru kembali ya, membuat permainan Barca kembali bisa ke jalurnya walaupun mungkin belum 100% ya, belum 100%, tetapi kelihatan banget ada tahap ke situ. Iya, kalau kans juara memang kalau dilihat cukup jauh ya, misalnya Atletico ataupun Sevilla mengejar dari Madrid cukup jauh. Nah, manajemen Madrid sangat berharap Madrid bisa sukses musim ini di 3 kompetisi, Piala Raja, La Liga dan Liga Champions. Nah, itu yang diwanti-wanti ya, itu agak cukup berat juga buat Madrid. Apalagi kemarin, tapi saya melihat Madrid mulai ketika Ronaldo hilang, Gareth Bale mulai tidak optimal, terus pemain Belgia Hazard ya. Hazard juga mulai menurun performanya setelah pindah dari Chelsea. Itu ada nama-nama baru muncul ya, Vinicius Junior misalnya. Sudah mulai kelihatan ya bibit baru ini kematangannya sebagai seorang pemain, Vinicius Junior. Kemudian ditambah ada satu nama lagi yang harus diperhitungkan, Rodrigo, pemain Brazil. Kedua pemain Brazil ini sangat luar biasa, masih muda dan sangat prospek untuk ke depan bisa menggantikan posisi Benzema. Nah, selama ini posisi Benzema sepertinya tidak tergantikan. Nah, memang Madrid akan butuh seorang striker baru. Akankah itu adalah Mbappe ya misalnya gitu? Bisa jadi. Karena kan Mbappe ada berita sempat tidak mau memperpanjang ya. Musim ini kan mulai habis nih. Juni nih, rampung. Musim ini terakhir ya. Ada kemungkinan Mbappe akan masuk ke Real Madrid ya. Kemungkinan besar sekali.
Karena kan yang dimaui Mbappe adalah bagaimana bukan hanya sebagai juara kompetisi di liganya, tetapi bagaimana juara di Eropanya. Champion. Kan belum pernah Mbappe. Nah, ini kesempatan dia di Madrid ini peluangnya lebih besar ya. Menemukan mungkin bisa menjadi satu kecocokan. Karena kan berbeda ya, PSG ya walaupun ada Messi, Neymar, tetapi belum terlalu menakutkan, ya belum terlalu menakutkan dan belum terlalu superior. Bahkan kalau klub ini berhadapan dengan Bayern Munchen aja masih belum tentu menang. Masih susah. Nah, itulah satu cita-cita yang belum terpenuhi dari seorang Mbappe. Kalau juara dunia dia udah pernah. Betul. Makanya dia pengen satu ambisi lagi, dia menjadi juara Liga Champions. Oke. Iya. Dan kemungkinan besar bisa ya untuk musim ini masuk ke Real Madrid. Dalam menghadapi Valencia ini Madrid peluangnya lebih besar lah. Cuman kadang memang satu kelemahan dari Madrid ada pertahanan belakang. Mereka belum sehebat zamannya Varane dan Ramos ya. Terlalu kuat. Sangat kuat. Ini Militao sama ini ya memang cukup baik ya. Ada bahkan Alaba main di tengah sekarang ya. Iya, lebih maju lagi untuk David Alaba. Sehingga formasi-formasi ini memang menjadi satu ramuan dari Ancelotti untuk musim ini, dan memang kelihatan banget bagaimana musuh besarnya Barcelona misalnya dan Sevilla itu sudah kalah start dengan Madrid, karena Madrid sudah stabil dari awal. Sekarang hanya baru tersendat, dan itu pun dalam sebuah partai yang menurut saya Madrid kurang beruntung ya, karena banyak sekali peluang yang dihasilkan tetapi tidak membuahkan hasil ya, membuahkan gol. Nah, saya kira partai nanti melawan Valencia ini kesempatan kembali untuk mengukuhkan kedudukannya. Mau nggak mau kan ini Sevilla terus merangsek ya, walaupun selisihnya cukup jauh tetapi jangan sampai lengah ya menghadapi Valencia. Saya kira kans besar ya Madrid untuk menang lebih dari 2 gol. Bisa jadi ya. Baik. Yang terakhir Bu Driam, sebelum kita akhiri untuk obrolan kita sore hari ini, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Iya, kita yang penting tetap mendukung ya tim nasional kita, dan kita sudah melihat ada sisi baru di tim kita, tim nasional, dengan kehadiran seorang Sintayong. Dan saya melihat Sintayong ini berbeda dengan pelatih-pelatih asing sebelumnya. Dia punya konsep yang Asia sekali, dan kita adalah orang yang mungkin serumpun yang kalau kita misalnya dibandingkan Eropa ya terlalu jauh. Tapi ketika ada seorang Sintayong, dia mampu meramu kita perlahan-lahan dulu. Kita paling tidak merajai Asia Tenggara dulu. Terus seperti Vietnam, terus merangsek sampai ranking kita ini naik, dan kita bisa sejajar dengan Australia, Arab Saudi, Jepang, ya, Korea, Qatar misalnya. Nah, tim-tim kuat itu paling tidak kita mensejajarkan dulu. Vietnam aja belum sampai ke level itu, walaupun mereka bisa masuk ke level mereka, tapi belum masih sedikit kurang ya. Nah, apalagi kalau ini sampai Park Hang-seo itu cabut, saya nggak tahu Vietnam akan menggantikan siapa. Apakah dia akan kiblatnya berubah dari Korea ke Jepang, saya nggak tahu. Tapi Sintayong sangat cocok, sangat saya berharap dia membuat satu kerangka tim dengan pemain-pemain muda, dengan tim U23, tim U19 dan U16. Masing-masing kan sudah ada penanggung jawabnya nih, ada di tim 16 ada Bima Sakti misalnya. Nah, itu tinggal penyesuaian aja, kayak melatih Sintayong dengan porsi-porsi fisiknya lebih banyak, dan memang terbukti kita bisa bermain lebih dari 70 menit ya. Masih kuat. Masih kuat. Iya.
Ya, dan semoga juga usaha dari Sintayong ini bisa didukung penuh oleh PSSI, Bung Diram. Iya, kalau dari Kementerian Pemuda Olahraga sudah memastikan bahwa Sintayong tetap bisa melanjutkan. Karena kan biaya dana pelatihan ini salah satunya sumbernya kan dari negara dan itu memang dibiayai oleh negara. Baik. Dan Mas Bay, terima kasih sudah bergabung. Tapi ngapunten ini nggak bisa dibacakan karena kepotong untuk isi SMS-nya. Sekali lagi Bung Diram terima kasih. Oke. Untuk kehadirannya kita akan lanjut lagi untuk minggu depan dan berakhir pula kawan kebersamaan kita untuk program Siul edisi hari ini. Saya Ozi pamit undur. Selamat sore. Salam olahraga. This one drops in and forget around. It's ecstasy. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.